Salam saudaraku, selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah kaum muda remaja sebagaimana biasanya. Puji Tuhan, 3 minggu saya tidak bersama-sama dengan kaum muda remaja dalam ibadah kaum muda remaja setiap hari Sabtu. Yang pertama, karena kelelahan setelah pulang dari Surabaya. Yang kedua, kita mendapat kunjungan dari hamba Tuhan Pendeta Mamahid. Minggu yang ketiga juga kita mendapat kunjungan dari hamba Tuhan dari Sumatera. Dan ini minggu keempat, kita kembali bersama-sama untuk menikmati firman penggembalaan dari studi Yusuf. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, terkhusus kaum muda remaja dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita malam ini. Tuhan memulihkan keadaan hidup muda remaja kita. Puji Tuhan. Segera saja kita perhatikan firman penggembalaan untuk kaum muda remaja dari studi Yusuf, Kejadian pasal 41. Kejadian 41 ayat 43 saja. Silakan. Ya, yang baca yang baik. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah. Yusuf dilantik menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sekali lagi saya katakan, Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Mazmur 2 ayat 6. Mazmur 2 ayat 6, silakan. Ya. Raja yang diurapi Tuhan. Ya, raja yang diurapi. Akulah yang telah melantik rajaku ya. Di Sion, ya. Gunungku yang kudus. Ya. Puji Tuhan. Allah telah melantik rajanya di Sion, gunungnya yang kudus. Allah telah melantik rajanya di Sion, ya, gunungnya yang kudus. Puji Tuhan. Wahyu 14 ayat 1. Allah telah melantik rajanya di gunung Sion. Disebut juga gunung Allah yang kudus. Kita lihat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1. Wahyu 14 ayat 1. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Iya. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan dari mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di sini kita melihat anak domba berdiri di bukit Sion. Anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang. Anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang. Ada bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Kemudian di dahi 144.000 orang ini tertulis namanya dan nama Bapaknya. Kemudian di dahi 144.000 orang tersebut tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ya. Tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ini menunjuk kepada orang-orang yang dimateraikan. Tertulis namanya di dahi mereka, di dahi 144.000 orang itu tertulis namanya dan nama Bapaknya. Ini menunjuk kepada orang-orang yang telah dimateraikan. Surat Wahyu pasal yang ke-7 lebih rinci tentang orang-orang yang dimateraikan. 144.000 orang yang telah dimateraikan. Wahyu 7 ayat yang ke-3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Iya. Katanya,
Jangan merusakkan bumi atau laut Iya. atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sebelum memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Ayat Pak. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu terus 140.000. 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Puji Tuhan. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang. Jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 orang dari semua keturunan Israel, dari 12 suku keturunan Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, materai Allah adalah Roh Kudus. Itu adalah jaminan sebagai milik kepunyaan Allah. Roh Kudus adalah materai Allah sebagai jaminan milik kepunyaan Allah. Biarlah kiranya kita semua berada di Gunung Sion sampai tiba hari pemeteraian. Sampai tiba hari pemeteraian. Amin, saudaraku. Sampai kita semua nanti dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Jadi milik kepunyaan Allah itu diberi tanda pada tubuh mereka. Itulah, jadi milik kepunyaan Allah itu diberi tanda. Itulah materai Allah sebagai milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, sejenak bolehlah kita baca Efesus pasal yang keempat. Atau Efesus 1 saja, ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 baca. Ya. Di dalam Dia kamu juga, Ya. karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Kamu telah mendengar firman kebenaran, terus Yaitu Injil keselamatan. Ya. Di dalam Dia kamu juga, Ya. ketika kamu percaya, kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus, terus yang dijanjikannya itu. Ya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita Ya. sampai kita memperoleh seluruhnya. Iya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji Dia. Jadi semua yang menjadi milik kepunyaan Allah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dimateraikan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Efesus pasal 4. Ayat 30. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 30. Manusia baru. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Puji Tuhan. Sebab itu janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang dimateraikan menjelang hari penyelamatan. Jangan menduka. Sebab itu supaya nanti tercapai pemeteraian itu dalam kehidupan kita, syaratnya jangan mendukakan Roh Kudus. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat terjadi kematian rohani, yaitu hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Saat kapan terjadi? Saat kapan Roh Kudus berduka? Yaitu saat adanya kematian rohani, yaitu hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Sebab itu sekali lagi saya tandaskan, biarlah kita semua berada dalam kegiatan roh, berada di atas Gunung Sion, berada dalam kegiatan roh, dan memberi diri dipimpin oleh Roh sampai nanti Roh Kudus itu dimateraikan. Roh Kudus yang dijanjikan itu dimateraikan oleh Allah dalam kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. Syaratnya jangan mendukakan Roh Kudus. Saat kapan Roh Kudus berduka? Saat ada kematian rohani, yaitu hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kita bersyukur sampai sejauh ini oleh karena perkenanan Tuhan, kita masih berada dalam kegiatan roh, berada di atas Gunung Sion. Tadi kita sudah melihat
Allah lah yang melantik rajanya di atas gunung Sion, di atas gunung yang kudus. Kemudian setelah kita lihat lebih jauh di dalam Wahyu pasal yang ke-14, ternyata bersama-sama dengan dia ada 144.000 orang, di mana di dahi 144.000 orang ini tertulis namanya dan nama bapaknya, menunjukkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah dimateraikan. Roh Kudus adalah meterai Allah, jaminan dari semua orang yang menjadi milik kepunyaan Allah. Sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Apa saudaraku? Jangan mendukakan Roh Kudus Allah. Puji Tuhan. Saat kabar buruk berduka, saat terjadinya kematian rohani, yaitu hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Tetapi kita semua sekarang berada dalam kegiatan roh, itu kemurahan Tuhan. Amin saudaraku, supaya daging ini tidak bersuara lagi. Puji Tuhan. Baik, kita kembali membaca Kejadian 41. Kita kembali membaca Kejadian 41 ayat 43. Demikian firman Iya. Tuhan. Lalu Firaun menyuruh melahirkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Iya. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Iya. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh. Selanjutnya, setelah Yusuf dilantik, Firaun menyuruh, lalu Firaun menyuruh menaikkannya. Setelah Yusuf dilantik, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Selanjutnya, setelah Yusuf dilantik, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua menunjukkan bahwa Yusuf adalah penguasa yang kedua setelah Firaun. Menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua menunjukkan bahwa Yusuf adalah penguasa yang kedua di Mesir setelah Firaun. Istilah sekarang disebut Perdana Menteri. Penguasa yang kedua di dalam suatu kerajaan, di dalam suatu negara, di istilah lain adalah disebut Perdana Menteri. Ya, amin saudara itu Perdana Menteri dalam suatu negara yang dipimpin oleh raja. Di situ tidak ada presiden, yang ada adalah Perdana Menteri. Yang ada adalah Perdana Menteri. Amin saudara itu. Puji Tuhan. Selanjutnya berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Selanjutnya berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat. Jadi setiap orang yang berada di hadapan Yusuf memberi hormat. Jadi setiap orang yang berada di hadapan Yusuf, tua muda, laki-laki, perempuan yang berada di Mesir, memberi hormat kepada Yusuf, Puji Tuhan. Haleluya. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan Kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, terus tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus karena barang siapa melayani Kristus, melayani Tuhan dengan cara ini, melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, bukan soal perkara lahiriah. Terus ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh Puji Tuhan. Melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, saudara, melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, ia berkenan kepada Allah. Selain berkenan kepada Allah, ia dihormati manusia. Saudaraku, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita. Dan ketiga perkara ini semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kerajaan surga bukan soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Tiga perkara ini semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Kiranya dapat dipahami. Oleh sebab itu, barang siapa melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, selain dikenal oleh Allah, berkenan kepada Allah, kemudian dihormati manusia. Itulah yang terjadi, itulah yang dialami oleh Yusuf di Mesir. Itulah yang dialami oleh Yusuf di Mesir. Setiap orang di hadapan Yusuf memberi hormat kepadanya. Demikian pula dengan kehidupan kita. Apabila melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga, selain dikenal oleh Tuhan, selanjutnya dihormati manusia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah kiranya itu terjadi. Dan memang itu menjadi pengalaman hidup daripada Yusuf selama berada di Mesir. Setelah saudagar-saudagar dari Midian menjual Yusuf kepada Potifar, maka otomatis Potifar menjadi hamba bagi Yusuf menjadi hamba bagi Potifar. Selama dia menghambakan diri bagi Potifar, dia melakukan segenap pekerjaannya dengan baik, dengan benar. Dia menunjukkan tanggung jawab penuh kepada Potifar, baik yang di ladang, baik yang di rumah Potifar. Potifar ini adalah kepala istana kerajaan surga, istana kerajaan Mesir, Firaun. Dia betul-betul loyal kepada Potifar. Dia betul-betul mendedikasikan dirinya kepada Potifar. Karena dia adalah budak belian. Mau tidak mau dia harus menjadi hamba kepada Tuhan yang membeli dia, yang sudah membayar dia dengan lunas. Tetapi dia betul-betul menunjukkan tanggung jawabnya. Semua dia kerjakan di rumah Potifar. Hanya satu yang tidak dia kerjakan, kecuali makanannya. Kemudian semua yang di ladang dia tanggung jawab. Tapi ada satu hal yang tidak terlewatkan oleh Yusuf. Betul-betul dia berada dalam tahbisan yang benar. Berada dalam tahbisan yang benar, yaitu menjaga kesucian diri. Sekalipun dia digoda oleh istri Firaun, dia tidak tergoda. Banyak orang tidak jatuh dalam kenajisan karena kesempatan tidak ada. Tetapi di sini kita melihat Yusuf, sekalipun ada kesempatan untuk jatuh dalam dosa, dia tidak menggunakan kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Itu perbedaan ya. Itu perbedaan. Lihat ya, ada orang tidak jatuh dalam dosa kenajisan karena memang kesempatan tidak ada. Itu belum murni. Tetapi Yusuf, sekalipun dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak jatuh dalam dosa kenajisan. Betul-betul Yusuf melayani Tuhan dengan sistem kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan soal makanan, minuman, dan lain. Bukan soal perkara lagi dia. Tapi soal di dalamnya, soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan semuanya, dan sukacita. Semuanya itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Yusuf tidak mendukakan Roh Kudus dalam kehidupannya. Yusuf mentahbiskan diri sebagai hamba yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Kemudian di dalam kitab Wahyu
di dalam kitab Wahyu ada 4 kali penghormatan diberikan kepada anak domba yang duduk di atas tahta. Di dalam kitab Wahyu ada 4 kali penghormatan diberikan kepada anak domba yang duduk di atas tahtanya. Yang pertama, Wahyu pasal 4 ayat 9. Yang pertama Wahyu 4 ayat yang ke-9, baca. Ya. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. 4 makhluk memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Tulis saja. 4 makhluk memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Titik. Penghormatan ini terjadi pada saat kerajaan surga atau tabernakel surgawi terbuka, sehingga suatu tahta ada terlihat di dalamnya. Penghormatan ini terjadi pada saat kerajaan surga atau tabernakel surgawi terbuka dan suatu tahta ada di dalamnya. Amin, saudaraku, suatu tahta ada di dalamnya. Perlu untuk diketahui, seindah-indahnya kerajaan surga, seindah-indahnya kerajaan surga, tidak ada artinya jikalau sebuah tahta tidak terdiri di dalamnya. Demikian pula halnya, sepandai-pandainya seseorang, setinggi-tingginya jabatan seseorang, sekaya-kayanya, sekalipun seseorang memiliki kekayaan yang melimpah, kalau Allah tidak bertahta di dalam hidupnya, maka hidupnya tidak menjadi berarti. Amin, saudaraku. Hidupnya tidak menjadi berarti di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kerajaan surga itu bukan soal kepintaran, bukan soal ilmu, memiliki pendidikan yang tinggi, ijazah yang tinggi, bukan soal harta dan kekayaan yang melimpah, bukan soal makanan, minuman dan perkara lahiriah yang lainnya, tetapi betul-betul soal tahta yang ada di dalamnya. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita, biarlah kiranya itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Jangan rusak kebenaran di dalam sebuah tahta kerajaan surga. Jangan rusak damai sejahtera yang ada di dalamnya. Jangan rusak sukacita yang ada di dalamnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yang kedua, Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Yang kedua sekarang, Wahyu 5 ayat 11 sampai 12. Ya, Wahyu 5 ayat 11 sampai 12, baca. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Ya, suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Terus makhluk-makhluk, kemudian 4 makhluk dan tuan-tuan, 24 tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa. Ya, ayat 12. Ya. Katanya dengan suara nyaring. Ya. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa. Layak menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, kemudian dan hormat, dan kemuliaan dan puji-pujian. Puji Tuhan. Malaikat di sekeliling tahta, kemudian 4 makhluk dan tua-tua. Malaikat di sekeliling tahta, kemudian 4 makhluk dan tua-tua memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Yang duduk di atas tahta itu. Kemudian penghormatan ini terjadi. Setelah anak domba membuka gulungan kitab dan ketujuh materainya. Penghormatan ini terjadi setelah anak domba membuka gulungan kitab dan ketujuh materainya. Artinya terjadi pembukaan rahasia firman. Gulungan kitab
dan ketujuh meterainya yang terbuka, artinya terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan. Tadi malam lewat ibadah pendalaman Alkitab, kita telah menikmati, kita boleh merasakan roh kasih karunia, yaitu firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, memberikan suatu pengertian untuk kita boleh mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi. Kemudian oleh firman Allah oleh ilham Roh Kudus yang disampaikan itu juga memberikan pengetahuan tentang karunia-karunia yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kita bersyukur, kita berdoa selalu. Kiranya firman Allah disampaikan, firman Allah dalam ilham Roh Kudus, kiranya kita boleh nikmati. Yang disebut juga roh kasih karunia, supaya kita bisa mengenal Allah lebih dalam. Kemudian supaya kita mengetahui karunia-karunia apa yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kuasa dari pembukaan rahasia firman. Kuasa dari pembukaan rahasia firman, yaitu titik 2, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Titik 2, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, atau sama dengan menyingkapkan segala yang terselubung, sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Ya, kalau dosa dibongkar dengan tuntas berarti tidak ada lagi yang terselubungnya. Amin, saudaraku. Kalau sudah mengakui dosa, jangan diulangi lagi. Entah itu dosa kejahatan, entah itu dosa kenajisan, jangan diulangi lagi. Kalau mengakui dosa tetapi mengulanginya lagi, itu orang yang pandai main sandiwara. Itu sama dengan orang yang pandai main sandiwara. Puji Tuhan. Sekalipun kita berada di atas muka bumi ini, ya, di dunia ini sekarang, di dunia yang fana ini sekarang, tetapi bagi orang dunia ini adalah panggung sandiwara. Tetapi bagi anak Tuhan, dunia ini adalah tempat sementara, karena ada suatu pengharapan, yaitu tanah air surgawi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Rasul Paulus memang pernah mengatakan, selama kita mendiami kemah tubuh kita ini banyak penderitaan. Tetapi bukan berarti dengan adanya penderitaan itu kita harus bersandiwara. Dan dunia ini dijadikan panggung sandiwara penuh dengan kemunafikan. Terlalu menyedihkan kalau anak-anak Tuhan pandai bersandiwara. Terlalu menyedihkan, paham saudaraku, dan memilukan hati Tuhan. Datang di dalam rumah Tuhan tetapi pandai bersandiwara, sangat memilukan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, Wahyu 5 ayat 13. Yang ketiga, Wahyu 5 ayat 13. Baca. Dengan firman Tuhan. Ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga, Semua makhluk yang di surga, dan yang di bumi, dan yang di di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalam laut, terus bagi dia yang duduk di atas tahta, ya, dan bagi anak domba, adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan, ya, kuasa sampai selama-lamanya. Kemudian di sini semua makhluk yang di surga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahtanya. Memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahtanya. Titik. Puji Tuhan.
Ayo dengar firman, jangan dengan sandiwara. Tulis firman jangan dengan sandiwara, ya. Ambil sergu, puji Tuhan. Sebab apa? Dunia ini hanyalah tempat kita sebentar. Puji Tuhan. Orang berdosa yang pandai bersandiwara tidak akan masuk dalam kerajaan surga, tetap di luar. Sebab itu sekalipun kita ada di dunia, jangan jadikan dunia ini panggung sandiwara. Puji Tuhan. Haleluya. Sergu, penghormatan ini terjadi setelah para malaikat, empat makhluk dan tua-tua. Setelah para malaikat, empat makhluk, tua-tua yang di sekeliling tahta itu memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Setelah penghormatan ini terjadi, setelah para malaikat, makhluk-makhluk, tua-tua yang di sekeliling tahta itu memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Saat ini kita sekarang berada di sekeliling, kita berada di hadapan tahta kasih karunia. Amin, saudaraku. Kita sekarang berada di sekeliling tahta anak domba. Sekarang kita berada di hadapan tahta kasih karunia. Kalau kita terlebih dahulu memberi hormat, maka segala makhluk yang ada di surga, di bumi, dan di bawah bumi, dan di laut, dan yang segala yang ada di dalamnya akan turut memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Berarti dimulai dari diri kita masing-masing. Hai imam-imam yang sudah melayani Tuhan, dimulai dari diri kita untuk memberi, untuk selalu, bukan saja memberi, untuk selalu memberi hormat kepada anak domba. Dia raja di atas segala raja, King of King. Tidak raja selain dia, tidak ada Tuhan selain dia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan amin, saudaraku. Yang keempat, Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Wahyu 7 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka bersekutu di hadapan tahta itu dan menyembah Allah, Ya. sambil berkata, menyembah sambil berkata, amin, terus puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan, hormat terus dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Iya. Kemudian semua malaikat mengelilingi tahta itu, mengelilingi tahta. Kemudian tua-tua, empat makhluk memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Kemudian penghormatan ini terjadi, oleh karena kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Oleh karena kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, yang tidak dapat terhitung banyaknya, yang berasal dari mereka itu adalah yang berasal dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Puji Tuhan. Saudaraku, kita patut memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu, sekaligus memberi syukur kepada Tuhan. Memberi hormat karena syukur kita, karena orang lain, ternyata orang lain dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa ternyata berkumpul di hadapan tahta kasih karunia, di hadapan tahta anak domba dan tahta kasih karunia. Kalau orang lain turut melayani Tuhan, disitulah
disitulah kita di situ adalah suatu kesempatan untuk memberi hormat dan syukur kepada anak domba. Bukan berarti kita harus iri-irian, ada rasa dengki karena orang lain maju dalam pelayanan. Bukan berarti kita harus iri karena orang lain maju dalam pelayanan. Tetapi justru itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Tidak boleh ada iri-irian. Tidak boleh juga minder, kalah semangat. Tetapi justru setelah kita melihat berdiri, kumpulan besar berdiri di hadapan tahta dan anak domba itu, di situ kita ada, di situ kita semakin memberi hormat kepada anak domba yang duduk di atas tahta itu. Berarti tidak ada iri, tidak ada dengki. Beda dengan Saul. Setelah dia melihat betapa hebatnya Tuhan memakai Daud, semakin timbul rasa iri, timbul rasa dengki, sehingga dia berusaha untuk membinasakan Daud. Suatu kesalahan, suatu kekeliruan. Seharusnya kita ada hormat dan syukur orang lain memuliakan Tuhan, berdiri di hadapan tahta Allah dan tahta anak domba. Amin, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Ayo belajar singkirkan iri, dengki dalam melayani Tuhan. Tapi beri hormat dan syukur setelah kita melihat kemajuan-kemajuan rohani orang lain, yaitu mereka yang tampil berani melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, ambil saudaraku. Haleluya. Sekarang kita akan melihat Yohanes 12. Injil Yohanes 12. Ayat yang ke-26. Injil Yohanes 12 ayat 26. Ya. Barang siapa melayani aku, Melayani Tuhan, terus dia harus mengikut aku. melayani Tuhan berarti menyangkal diri dan memikul salibnya, terus Dan di mana aku berada, di mana aku berada. di situ pun pelayanku akan berada. Iya, terus Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. puji Tuhan. Sampai pada akhirnya orang yang melayani Tuhan disertai dengan sangkal diri dan memikul salibnya akan dihormati oleh Bapa. Tadi dihormati oleh manusia, namun pada akhirnya Bapa juga menghormati. Allah Bapa juga menghormati. Amin, saudaraku. Dihormati oleh Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ini adalah suatu akhir dari suatu pelayanan yang sangat akhir dari sebuah pelayanan yang sangat menggembirakan hati. Jadi bukan hanya dihormati manusia, tetapi juga pada akhirnya dihormati oleh Bapa di surga. Jadi penghormatan itu bukan hanya di bumi, tetapi juga pada akhirnya di surga. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Baik. Sekarang kita akan maju pada Kejadian pasal 41 ayat 44. Kejadian 41 ayat 44. Kejadian 41 ayat 44. Baca. Ya. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Berkatalah Firaun kepada Yusuf. Ya. Akulah Firaun. Aku Firaun. Tapi Raja Mesir, maksudnya aku ini Raja Mesir. Terus Tetapi dengan tidak setahumu, terus seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. iya. Perhatikan kalimat. Akulah Firaun. Akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ya. Tetapi dengan tidak setahumu,
seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Artinya, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Artinya, tidak ada yang terjadi di Mesir tanpa sepengetahuan Yusuf. Artinya, tidak ada yang terjadi di Mesir tanpa sepengetahuan Yusuf. Jadi, semua yang terjadi di Mesir, berarti semua yang terjadi di Mesir harus diketahui oleh Yusuf. Karena Yusuf telah dilantik menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Ambil suratku, puji Tuhan. Dasar kita melayani Tuhan adalah dengar-dengaran. Bukan karena dasar kita melayani bukan karena kepandaian, bukan karena kecakapan di bidang ini dan itu, bukan karena gagah hebat dan kuat, tapi karena kita dengar-dengaran. Itu dasar kita, itu modal utama untuk melayani Tuhan. Bukan karena kebenaran, bukan karena gagah hebat, karena roh Tuhan dapat memberi kemampuan yang ajaib. Kalau seseorang mau mengangkat dua tangan, merah dalam melayani Tuhan, ya jangan menggunakan sistem-sistem yang tidak benar dalam melayani Tuhan. Banyak di hari-hari terakhir ini melayani dengan cara-cara manusiawi. Itu cara yang salah. Itu cara yang salah. Kita melayani Tuhan dasarnya adalah dengar-dengaran. Atau sebaliknya, dasar kita melayani bukan karena kecakapan di bidang ini dan itu, bukan karena kemampuan, bukan karena gagah hebat dan lain sebagainya. Ambil suatu. Lihat Saul ditolak Tuhan, lihat Saul ditolak oleh Tuhan. Ditolak oleh Tuhan. Dua kali dia melanggar perintah Tuhan. Berarti dia tidak dengar-dengaran. Yang pertama, dia harus membinasakan semua orang Kristen. Haleluya. Yang pertama, dia harus menumpas habis orang Kristen. Haleluya. Kemudian yang kedua, dia harus menumpas orang Amalek, baik rajanya, baik kambing domba yang tambun. Tapi kedua-duanya dilanggar, tidak dengar-dengaran. Alasannya, dia mengambil kambing domba yang tambun untuk dijadikan sebagai korban dan persembahan kepada Tuhan. Sebab itu, oleh karena alasan itu, maka Samuel berkata, mana yang lebih berkenan? Korban bakaran dan korban bakaran atau dengar-dengaran? Mendengar, mana yang lebih baik? Mempersembahkan korban bakaran atau mendengar firman? Mana yang lebih baik? Memperhatikan atau korban sembelihan? Tetapi karena Saul tidak dengar-dengaran, dia pun ditolak untuk menjadi raja atas Israel. Tidak berkenan dan tidak dihormati Bapa. Habis itu kiranya dalam hati Alhamdulillah. Maka di sini kita melihat tidak ada sesuatu yang terjadi di Mesir tanpa sepengetahuan Yusuf. Berarti dengar. Anda sering dengar. Rakyat Mesir dengar. Bagaimana dengan kaum muda remaja sekarang dan curito? Apa dasar kita melayani apa? Karena kecakapan di bidang ini dan itu? Apa karena kemampuan dan kekuatan? Pilih yang mana? Atau karena dengar-dengaran? Kalau melayani kalau dasar kita melayani karena dengar-dengaran, dihormati manusia, dikenal oleh orang. Sebaliknya Saul ditolak karena dia tidak dengar-dengar.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi semua yang terjadi di Mesir, berarti semua yang terjadi di Mesir harus diketahui oleh Yusuf. Ini menunjuk, berarti semua yang terjadi di Mesir harus diketahui oleh Yusuf. Menunjuk kepada suatu keadaan yang itu menunjuk kepada suatu keadaan. Kalau semua yang terjadi di Mesir harus diketahui Yusuf, berarti menunjuk kepada suatu keadaan yang titik dua, satu terpimpin, dua rapi tersusun. Amin, saudaraku. Berarti semua yang terjadi di Mesir harus diketahui Yusuf, menunjuk kepada suatu keadaan yang titik dua, satu terpimpin, dua rapi tersusun. Saya merindukan kehidupan muda remaja Serang dan Cilegon menjadi kehidupan yang terpimpin dan rapi tersusun. Tidak boleh mengambil jalannya masing-masing, baik dalam hal berpakaian harus terpimpin, baik dalam hal segala sesuatu yang menyangkut raga kita harus rapi tersusun. Simple saja. Seorang perempuan rambutnya harus panjang, tidak boleh pendek. Habis itu rambut panjang itu ketaatan, ketundukan kepada Kristus sebagai kepala, sebagai pemimpin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lebih baik kita menyukakan hati Tuhan daripada menyukai dunia dan orang dan sekitar kita. Apa artinya orang lain menyukai kita tetapi Tuhan tidak menyukai kita? Pilih mana? Tuhan menyukai kita atau manusia menyukai kita tetapi Tuhan tidak menyukai kita? Pilih mana? Tentu sekalipun saudara tidak menjawab, tentu lebih baik Tuhan menyukai kita sekalipun kita ditolak oleh manusia. Jangan takut kepada orang yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh dan jiwa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Sekarang tentang terpimpin. Tentang terpimpin. Amsal 30 ayat 6. Amsal 30 ayat 6. Baca. Amsal 30 ayat 26. Amsal 30 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Amsal 30 ayat 27 ya. Amsal 30 ayat 27. Baca. Belalang yang tidak mempunyai raja. Belalang yang tidak mempunyai raja, terus namun semuanya berbaris dengan teratur. Namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Berbaris dengan teratur sama dengan terpimpin. Berbaris dengan teratur sama dengan terpimpin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita lihat kehidupan yang terpimpin ini dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat 27. Suratan 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat 27. Baca. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Lihat kehidupan yang diurapi Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 27. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Terus? Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tidak perlu diajar. Karena sudah terpimpin. Terus? Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Iya. Terus? Segala sesuatu. Tentang segala sesuatu. Tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup raga ini. Terus? Dan pengajarannya itu benar. Iya. Tidak dusta. Ya. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, Iya. demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalamnya. Saudaraku,
kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus tidak perlu diajar oleh orang lain. Karena Roh Kudus itu, karena dia sudah terpimpin, karena dia sudah menjadi kehidupan yang terpimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu jangan salah menggunakan arti sebuah kemerdekaan. Kita memang sudah dilepaskan dari dunia ini, dipanggil, terus selanjutnya dipilih. Itu kehidupan yang merdeka. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan ini untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang najis dan lain sebagainya. Amin. Jangan menyalahgunakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, itulah kehidupan yang terpimpin. Kehidupan yang diurapi Roh Kudus tidak perlu diajar. Karena Roh Kudus, karena kehidupannya sudah dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Saya bahagia. Kehidupan remaja terpimpin. Tetapi bukan hanya di depan, di belakang juga harus terpimpin. Karena kita harus memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Manusia bisa kita berburu, tapi Tuhan tidak. Jangan di depan saya terlihat baik, tapi di belakang saya tidak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin, Tuhan. Semua harus terpikir. Itulah keadaan dari kehidupan yang diurapi Roh Kudus. Tidak perlu diajar. Karena Roh Tuhan yang sudah memimpin kehidupannya dalam segala sesuatu. Kehidupan yang seperti ini betul-betul menyukakan hati Tuannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah Yusuf. Ketika menjadi hamba bagi Potifar, betul-betul menyukakan hati Tuannya. Kita ini menjadi hamba karena Tuhan sendiri yang sudah menebus kita. Itulah budak belia. Biarlah kita menyukakan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berarti terpimpin sama dengan cekatan. Terpimpin sama dengan cekatan. Tidak perlu lagi diajar, ya. Itu orang yang cekatan. Puji Tuhan. Harus cekatan. Itu kehidupan yang terpimpin cekatan. Cekatan dalam hal menyediakan alat-alat musik, dalam hal yang berkaitan di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, semuanya tersedia di mata. Itu cekatan. Tidak perlu diperintah-perintah lagi untuk memuaskan hati Tuhan. Haleluya. Sekarang tentang rapi tersusun. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 21. Baca. Demikian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Ya, perhatikan yang dibangun di atas dasar rasul, di atas para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, dasar bangunan. 21. Rapi tersusun. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rohani hidup kita, rapi tersusun, terus menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Iya, puji Tuhan. Serbu bangunan yang rapi. Di sini kita melihat di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Di dalam Tuhan tumbuh seluruh bangunan rohani, rapi tersusun. Bangunan yang bertumbuh itu cirinya rapi tersusun. Bangunan yang bertumbuh di dalam Tuhan
cirinya rapi tersusun. Amin saudaraku. Haleluya. Bangunan yang bertumbuh di dalam Tuhan, cirinya rapi tersusun. Haleluya. Perkataannya rapi tersusun. Sikap dan perbuatannya rapi tersusun. Tidak menyakiti hati Tuhan. Kalau perkataan dan perbuatan rapi tersusun, tidak menyakiti hati Tuhan, berarti juga kalau kita dapat menyenangkan hati Tuhan, tentu tidak menyakiti hati sesama. Tidak menyakiti hati sesama. Kalau perkataan, saya ulangi kembali, kalau perkataan rapi tersusun, sikap perbuatan rapi tersusun, menyenangkan hati Tuhan, dan tidak ada yang tersakiti. Puji Tuhan. Saya berharap setiap kali kita dengar firman Tuhan, dalam setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti, kiranya langsung ditindaklanjutkan. Berarti firman itu dihidupi, supaya firman itu hidup di dalam hidup kita. Tapi yang ada seringkali saya perhatikan, setelah dengar firman, setelah selesai ibadah, justru mengundang dosa, baik kejahatan, baik kenajisan, dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Sangat memalukan dan memilukan hati Tuhan. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan dan bahkan digembalakan oleh pengajaran mempelai. Kalau sampai sikap, perkataan, dan perbuatan tidak rapi tersusun, mengerikan sekali. Kehidupan semacam ini mengerikan sekali. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Haleluya. Biarlah kiranya firman itu mendaratkan. Ya. Amin saudaraku. Haleluya. Kita sudah banyak dengar firman. Musuh kita itu bukan hanya dosa, tetapi malaikat yang memerintah dosa. Itu harus diperangi. Tidak boleh lemah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Kemudian untuk menjadi rapi tersusun, maka kita perhatikan bangunan itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, supaya bangunan rohani itu bertumbuh dan rapi tersusun. Maka harus dibangun, bangunan itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dibangun di atas para rasul dan para nabi. Amin saudaraku. Supaya bangunan itu bertumbuh di dalam Tuhan, cirinya rapi tersusun, maka harus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Puji Tuhan. Sekarang tentang dibangun di atas para rasul. Tentang titik dua, dibangun di atas dasar para rasul. Puji Tuhan. Sama dengan menikmati pengajaran rasul-rasul. Sama dengan menikmati pengajaran rasul-rasul. Kalau kita perhatikan pengajaran rasul-rasul di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, pengajaran rasul-rasul itu tekun dalam memecahkan roti, kemudian tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam berdoa. Puji Tuhan. Pengajaran rasul-rasul berarti tekun di dalam pemecahan roti, tekun di dalam persekutuan, tekun di dalam berdoa. Kalau dikaitkan dengan pengajaran tabernakel,
pemecahan roti itu terkena kepada meja roti sajian. Itu menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Kemudian tekun dalam persekutuan itu terkena kepada pelita mas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. Kemudian tekun dalam berdoa terkena kepada misbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ibadah pendalaman Alkitab sama dengan domba-domba diberi makan. Ibadah raya minggu sama dengan domba-domba diberi minum. Ibadah doa penyembahan sama dengan domba-domba diberi nafas hidup. Itulah pengajaran rasul-rasul. Amin. Kemudian pengertian tentang dibangun di atas dasar para rasul berarti menikmati firman Kristus atau firman yang diurapi. Boleh sejenak kita lihat firman yang diurapi, Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, firman yang diurapi. Jadi iman itu timbul dari mendengarkan firman Kristus, firman yang diurapi. Haleluya. Iman itu timbul dari mendengarkan firman Kristus, firman yang diurapi. Kemudian definisi daripada iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Definisi dari iman yaitu strip pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Strip yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Definisi dari iman yaitu strip pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sama dengan dasar dari, ya, jadi definisi dari iman yaitu strip pertama, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Strip yang kedua, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian tentang dibangun di atas dasar para nabi. Dibangun di atas para nabi. Tugas nabi adalah bernubuat. Tugas nabi adalah bernubuat. Tugas nabi adalah bernubuat. Haleluya. Berarti saudaraku, menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Atau boleh dibaca 1 Korintus 15. Tugas nabi adalah bernubuat. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 14 maksud saya. Tadi tugas nabi adalah bernubuat. 1 Korintus 14 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau semua bernubuat, Ya. kalau masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, dia akan diyakinkan oleh semua. Diyakinkan oleh semua Dan diselidiki oleh semua. dan diselidiki oleh semua. Terus Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. ya, nubuat nabi. Tugas nabi tadi bernubuat ya. Menyingkapkan segala rahasia yang terkandung dalam hati terus. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Tugas dari nabi tadi bernubuat berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Yeremia pasal 28. Yeremia pasal 23 ayat 28. Yeremia 23 ayat 28 baca. Demikian firman Tuhan.
Nabi yang beroleh mimpi, Ya, biarlah menceritakan mimpinya itu. Nabi beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Terus, Dan Nabi yang beroleh firmanku, ya, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. tugas Nabi tadi bernubuat. Terus, Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? apakah sangkut pautnya jerami dengan gandum? Terus, Demikianlah firman. demikianlah firman Tuhan ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Firman para nabi seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Lihat gambaran dari firman nubuatan atau firman para nabi. Bagaikan api dan seperti palu. Bagaikan api dan seperti palu. Itu gambaran dari firman nubuatan. Bagaikan seperti api dan seperti palu. Gambaran dari firman nubuatan seperti api dan seperti palu. Puji Tuhan. Karakteristik dari api. Karakteristik dari api adalah membakar dan menghanguskan. Demikianlah jikalau firman nubuatan disampaikan, dosa itu menjadi hangus. Amin, saudaraku, dosa menjadi hangus. Kemudian karakteristik dari palu. Karakteristik dari palu yaitu menghancurkan bukit batu. Menghancurkan bukit batu. Puji Tuhan. Bukit batu di sini menuju kepada dosa kesombongan. Berarti kuasa dari firman nubuatan apabila disampaikan menghancurkan segala dosa kesombongan, keangkuhan dan ketinggian hati. Kiranya dapat dipahami. Biarlah kiranya kita senantiasa menikmati firman para nabi. Berarti dibangun di atas dasar para nabi, supaya daging dengan segala tabiatnya, baik dosa, kejahatan dan kenajisan, menjadi hangus. Kemudian karakteristik yang kedua dari firman nabi adalah bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Itu menuju ke bukit batu, itu menuju kepada dosa, kesombongan dengan segala kekerasan hati, menjadi hancur. Puji Tuhan. Haleluya. Terimalah firman nabi, firman nubuatan, sehingga hancurlah segala kesombongan, hancurlah segala kekerasan hati kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Apa bukti seseorang keras hati? Bertahan dengan dosanya, bertahan dengan kebodohan. Itu harus dihancurkan. Itu harus dihancurkan. Selain kekerasan hati, juga ketinggian hati, kesombongan dan keangkuhan harus dihancurkan, supaya kita semua menjadi kehidupan yang rendah hati. Apa tandanya seseorang rendah hati? Selalu membawa hidupnya di bawah, perkataannya selalu di bawah, tidak selalu untuk menggurui. Apa artinya kita sok menggurui tapi Tuhan tidak menyukai kita? Kiranya dapat dipahami. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Rapi tersusun. Bangunan yang bertumbuh di dalam Tuhan cirinya rapi tersusun. Ternyata bangunan itu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kemudian Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu tidak boleh dilewatkan. Kemudian Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Puji Tuhan. Lalu batu penjuru berarti
dasar daripada bangunan. Itulah korban Kristus. Itulah korban Kristus. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir kita lihat. Ya, 1 Petrus 2 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Sebab ada tertulis di dalam kitab suci, terus sesungguhnya ya, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Ya, sebuah batu yang terpilih, terus Sebuah batu penjuru yang mahal. sebuah batu penjuru yang mahal, terus Dan siapa yang percaya kepadanya, siapa yang membangun hidupnya di atas korban Kristus tidak akan dipermalukan. tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Siapa yang membangun hidupnya di atas korban Kristus tidak akan dipermalukan. Batu penjuru itu adalah dasar dari tiap-tiap bangunan. Batu penjuru itulah korban Kristus, dasar dari tiap-tiap bangunan. Barang siapa meninggikan korban Kristus, ia tidak akan dipermalukan. Atau barang siapa membangun hidupnya di atas korban Kristus, tidak akan dipermalukan. Kehidupan yang dibangun di atas korban Kristus, kuat dan teguh hati, sama dengan tahan uji, sama dengan berarti tidak dipermalukan. Orang yang tidak tahan uji mudah sekali jatuh dalam berbagai-bagai jenis dosa. Sesuai dengan Injil Matius pasal 7 ayat 24, di situ ada 3 jenis dosa, 3 jenis ujian. Ujian yang pertama, turunlah hujan. Itu ujian yang dari atas. Ujian yang kedua, banjir, datanglah banjir. Itu dosa kenajisan. Ujian yang ketiga, angin melanda rumah itu. Itulah angin-angin pengajaran palsu. Tetapi kalau rumah itu dibangun di atas dasar batu penjuru, rumah itu kuat, tahan uji, tidak jatuh dalam berbagai-bagai dosa. Berarti tidak dipermalukan. Berarti tidak dipermalukan. Ayat yang ke-7. Karena itu bagi kamu yang percaya, bagi kamu yang percaya, ia mahal. Korban Kristus itu mahal. Terus, Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, bagi mereka yang tidak percaya, terus batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan, tidak menghargai batu penjuru itu, dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itulah ahli Taurat, imam kepala dan tua-tua dan orang Yahudi. Terus telah menjadi batu penjuru. Telah menjadi batu penjuru. Terus juga telah menjadi batu sentuhan. Dan suatu batu Lihat, sentuhan. korban Kristus itu dalam satu kesempatan menjadi batu penjuru, juga menjadi batu sentuhan, dan menjadi suatu batu sandungan. Tergantung dari sudut mana kita memandang korban Kristus. Korban Kristus dalam satu kesempatan menjadi suatu batu penjuru dan menjadi batu sentuhan dan menjadi suatu batu sandungan. Dari sudut mana kita memandang. Haleluya. Kalau kita memandang korban Kristus, kalau kita meninggikan korban Kristus, kalau kita memandang korban Kristus, berarti kita menjadikan korban Kristus sebagai batu penjuru. Amin, saudaraku. Kemudian menjadi batu sentuhan. Korban Kristus dalam satu kesempatan juga menjadi batu sentuhan. Sebab di dalam Injil Lukas dengan jelas tertulis di situ, barang siapa jatuh kepada batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa oleh batu itu, ia akan remuk. Jiwa yang hancur, hati yang remuk, hati yang patah dan remuk, itulah korban sembelihan kepada Tuhan. Ketika kita mempersembahkan korban sembelihan kepada Tuhan, berarti kita memandang korban Kristus sebagai batu sentuhan. Dia menyentuh
hati kita sampai akhirnya jiwa kita hancur, hati kita patah dan remuk, dan kita mempersembahkan korban sembelih yang Tuhan itu. Tetapi dalam sisi yang lain, korban Kristus sekali waktu juga menjadi suatu batu sandungan. Pemberitaan firman tentang pengajaran dan pemberitaan firman tentang salib bagi orang Yahudi adalah suatu batu sandungan, karena mereka hanya menghendaki tanda-tanda heran ataupun mujizat-mujizat. Perlu untuk saya sampaikan, sejuta kali terjadi mujizat di depan mata, kalau tidak ada artinya kalau dia tidak mau memikul salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku, puji Tuhan. Jadi dengan jelas di akhir daripada pemberitaan firman malam ini, Allah telah meletakkan di Sion sebuah batu yang tertinggi. Allah telah melantik rajanya di Gunung Sion, yaitu gunung Allah yang kudus. Tadi Firaun melantik Yusuf menjadi raja, menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita berbahagia, Allah telah melantik rajanya di Gunung Sion, di gunung Allah yang kudus. Puji Tuhan. Tergantung dari sudut mana kita memandang korban Kristus. Sekali waktu menjadi batu, korban Kristus menjadi batu penjuru. Kesempatan yang lain menjadi batu sentuhan. Kesempatan yang lain menjadi suatu batu sandungan. Tergantung dari sudut mana kita memandang. Malam ini kita sudah menerima pengajaran salib. Kalau pengajaran salib menjadi suatu batu sandungan, berarti yang kita kehendaki di tengah ibadah pelayan hanya tidak lain tidak bukan hanya perkara lahiriah atau tanda-tanda heran, mujizat-mujizat. Mujizat tidak ada terjadi, tidak ada artinya. Sejuta kali terjadi di depan mata tidak ada artinya kalau seseorang menolak pengajaran salib, kalau seseorang tidak menyangkal diri dan memikul salib. Kami serbu sekali lagi saya tandaskan, kita berbahagia. Tuhan telah melantik, Allah telah melantik rajanya di Gunung Sion, di gunung Tuhan yang kudus. Kita bahagia. Saat ini kita datang beribadah melayani kepada Tuhan di atas Gunung Sion, bukan di mana-mana. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Maka 1 Petrus 2 ayat 6 jelaskan, tidak usah dibantah. Sesungguhnya Allah telah meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena di dalam Yesaya pasal 28 ayat 16, batu penjuru itu adalah batu yang tahan uji. Sehingga untuk setiap bangunan yang dibangun di atas dasar batu penjuru juga tahan uji, karena dasarnya tahan uji, tidak dipermalukan, tidak jatuh dalam dosa, tidak dipermalukan. Kita berbahagia, Tuhan Allah telah melantik rajanya di Gunung Sion. Tuhan Yesus memberkati kita semua.